cepet-cepet ya. Lari, gak apa-apa. Satu-satu ya, 3 orang satu. Ya, tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizwan Nur Hakim di channel Millennial Citizenship. Tentunya di konten Millennial Citizenship Vlog Pendidikan. Pada kesempatan kali ini saya akan bercerita mengenai kegiatan dalam ekstrakurikuler pramuka. Jadi kalau sebelumnya kan pendidikan guru penggerak masih berlangsung, tapi rutinitas kita ya tetap harus berjalan, karena memang pada dasarnya kan pendidikan guru penggerak itu ya untuk agar pembelajaran di dalam kelas atau kegiatan-kegiatan sekolahnya berjalan jauh lebih baik begitu. Jadi kita mendapatkan materi langsung praktekkan, Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melihat keseruan latihan ekstrakurikuler pramuka di SD ya. Jadi sebetulnya saya dulu jadi pembina di SMP begitu ya, di Penggalang SMP, kemudian pernah menjadi asisten pembina di SMK. Jadi kalau sekarang ini ekstrakurikuler pramuka di SD ini hampir mau 1 tahun gitu ya, kegiatannya berjalan rutin gitu. Dan kemarin kan puasa begitu ya, libur, jadi tidak latihan ekstrakurikuler pramuka. Nah, pada kesempatan kali ini baru pertama lagi dari liburan Ramadan kemarin, kemudian sekarang latihan pramuka. Nah, yang berbeda dalam latihan hari ini adalah saya meminta semua peserta didik, semua murid-murid untuk menghafalkan Dasa Dharma. Karena pada dasarnya mereka sebetulnya udah hafal Dasa Dharma, cuma saya mau tes gitu, satu regu satu orang, semuanya saya tes gitu ya. Dan karena ini channel Millennial Citizenship, nanti kita ya tes di antara banyaknya orang, ada nggak yang hafal pembukaan Undang-Undang Dasar 1945? Kenapa harus diteskan? Karena kalau dalam pramuka itu, terutama dalam upacaranya, biasanya bukan pembacaan Undang-Undang Dasar 1945, tapi penalaran. Dasa Dharma Pancasila ditalar, kemudian Dasa Dharma ditalar, kemudian pembukaan Undang-Undang Dasar juga penalaran. Makanya saya pengen ada yang hafal dari sekolah saya pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Saya nggak tahu ya apa di kelas rendah apakah ada materi untuk menghafal, tapi kalau selama di kelas 6 sih sejauh ini yang saya tahu tidak sampai menghafal gitu ya, kecuali memang gurunya menuntut gitu ya, gurunya menuntun anak-anak supaya menghafal atau supaya paham tentang pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi menarik nih, saya hanya beri waktu mereka 1 hari untuk menghafal pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Karena ya asumsinya mereka kan setiap hari upacara. Walaupun ya jangankan anak-anak, mungkin beberapa di antara kita juga kadang suka lupa-lupa lagi ya, walaupun tahu gitu ya bunyinya, kalau misalnya kita dengar oh ini salah bacanya gitu ya. Cuma saya sengaja ini tes gitu ya, apakah mereka tahu atau tidak pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jelas tahu gitu, tapi hafal atau tidak. Jadi diberi waktu sehari untuk menghafal. Jadi nggak apa-apa kalaupun bisanya terbata-bata, tapi poinnya mereka tahu gitu ya, mereka hafal 3 alinea,
4 alinea biasanya ke alinea keempat biasanya agak susah gitu ya. Apalagi ini menghafalnya coba 1 hari gitu ya. Nanti kita kasih hadiah ya. Nanti kita kasih adik-adik ini hadiah, terutama yang dinilai paling lancar ya, paling lancar. Ya mudah-mudahan semuanya gitu ya bisa hafal, tapi nggak apa-apa. Nah kita lihat dulu keseruan latihan pramuka di SD gitu ya. Selamat menyaksikan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti tesnya ya akan ada per orang, per regu per orang. Jadi 1 regu, kemudian setiap orangnya dites. Ada yang sifatnya berkelompok dalam bentuk permainan puzzle. Jadi kalian harus menyusun. Hafal pembukaan undang-undang dasar. Nanti ya setelah dikeluarkan anggotanya silakan cari tempat. Ya, pemimpin regunya jangan dulu kemana-mana. Pahmi? Ya, Pahmi? Ya, ya. Pahmi? Ya, ya. Silakan deh. Silakan deh. Nanti Pak Reo jadi pemimpin di regu yang satunya lagi ya. Jadi Pak ya, nanti sebelum menyusul teman-temannya di regu, tolong sediakan Hai. Hai. Gambreng. Kopi paling gambreng. Gambreng. Oke, sekarang kalian hafal pembukaan Undang-Undang 1945 tidak? Kira-kira berapa paragraf? 3. Fitri, bisa lah 4. Fitri, Dini, Iis, dan Keira ya. Bisa ya? Bisa lah, bisa ya. Oke, kita coba ya. Hah? Enggak, satu orang. Satu orang. Tapi nanti ya, jadi kalian siap-siap saja, sehafalnya saja, jangan terlalu cepat-cepat. Tadi kan kalian cepat-cepat ya, Bapak cek. Jadi mengalir saja ya, bisa dipahami ya.